지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Purwati dengan NIM 23031012158 dari kelas 2G Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 tentang aktiva tak berwujud yang dirumuskan Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva tak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menunjang operasional normal perusahaan. Aktiva tidak berwujud umumnya berupa hak istimewa dan keuntungan kompetitif dari hasil kepemilikan harta jangka panjang yang tidak diproses secara fisik. Pengakuan dari tidak berwujud akan timbul dari kertas kontrak atau lisensi. Berikut beberapa aktiva tidak berwujud, antara lain yang pertama hak paten. Hak paten adalah hak istimewa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, dan mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu sejak hak tersebut diberikan. Suatu hak paten biasanya tidak dapat diperbarui, jangka waktunya bisa diperpanjang dengan memberikan hak paten yang baru apabila terdapat perbaikan atau perubahan pada rancangan dasar penemuan yang lama. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Hak cipta atau copyright adalah hak yang diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau undang-undang kepada pengarang, pemain, artis, dan lain sebagainya untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi karangannya, musik, pekerjaan, pementasan, gambar, peta, dan lain sebagainya untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Biasanya jangka waktu yang diberikan selama 28 tahun, yang termasuk harga perolehan hak cipta adalah biaya pendaftaran, semua biaya yang berhubungan dengan penciptaan hasil karya, lisensi atau konsensi. Yang ketiga, franchise. Franchise adalah suatu kontrak yang terjadi antara satu pihak, misalnya pemerintah, dengan pihak yang lain, misalnya swasta. Dalam hal ini, penjamin memberikan izin kepada yang dijamin untuk mempergunakan atau mengoperasikan atau menjual barang tertentu dengan jangka waktu terbatas atau terus-menerus dengan hak pencabutan kembali atau tidak. Dalam praktek franchise dapat digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama franchise untuk produk dan jasa, contohnya Kentucky Fried Chicken, dan yang kedua franchise lisensi untuk merek dagang, contohnya sepatu Nike. Yang keempat, trademark. Trademark adalah pengakuan tanda simbol, model, dan cap sebagai suatu identifikasi atas produk sehingga mudah dikenal oleh pembeli. Harga perolehan merek dagang dapat ditentukan dengan cara yang pertama dihitung dari harga beli dan semua biaya pembelian jika merek dagang diperoleh dengan cara pembelian. Yang kedua dihitung dari semua biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan jika merek dagang dibuat sendiri. Dan yang terakhir aktiva tak berwujud terbesar yang biasanya nampak dalam neraca perusahaan adalah goodwill. Goodwill adalah segala atribut yang memberi nilai atau citra yang menguntungkan yang melekat pada suatu perusahaan. Dalam hal ini termasuk diantaranya manajemen yang istimewa, lokasi yang strategis, hubungan baik dengan para konsumen, karyawan yang terlatih, produk dengan kualitas tinggi, hubungan yang harmonis dengan para karyawan. Hal-hal positif seperti ini apabila dimiliki perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.